Dalam kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di kantor Gubernur Maluku pada Selasa 25 Januari 2022 yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku turut dibahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan, untuk menyusun rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, masyarakat harus turut dipanggil untuk membahas hal tersebut karena masyarakat setempat lebih memahami situasi daerahnya dan apa yang dibutuhkan. Selain itu, Orno menyampaikan bahwa dalam RUU Daerah Kepulauan juga harus ditegaskan mengenai hak wilayah laut dengan pengakuan dari masyarakat adat. Jadi yang pertama tadi undang-undang masyarakat adat itu hitung wilayah laut. Kemudian seluruh berpengakuan dari masyarakat hak wilayah masyarakat adat dan itu izin pertambangan atau izin investasi apa saja dan mendasari seluruh proses lanjut itu harus mendapatkan dulu izin tertulis, persetujuan dan kesepakatan tertulis dari masyarakat adat. Di tempat yang sama juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Lukiwati Muri mengatakan bahwa Undang-Undang Daerah Kepulauan itu penting untuk memformulasikan pendapatan asli daerah, atau paling tidak dirinya menambahkan bahwa harus turut dipertimbangkan luas daerah laut, apalagi 5 daerah di Provinsi Maluku ini masuk dalam kategori miskin ekstrim dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dikaji lebih lanjut. Yang kedua itu luas wilayah. Kita punya luas wilayah tadi sudah dibilang hanya 7,9% daratan itu luas daratan. Manusianya ini 1,8 juta. Orang Maluku itu 1,8 juta orang. Ya. Manusianya sudah sedikit, daratannya sudah sedikit. Bagaimana kita mau masuk? Akibatnya kita punya APBD itu semula 3,3 tahun 2020. Ketika DAU yang ada di provinsi ditarik ke kabupaten kota, kita sekarang jadi 2,8 aja. Oleh karena itu yang namanya Undang-Undang Daerah Kepulauan penting bagi kita untuk kita memformulasikan pendapatan asli daerah kita, atau paling tidak bagaimana formula DAU itu dirubah mempertimbangkan luas wilayah laut kita, dan di sana kita bisa tanggalan membangun masyarakat. Kita punya 5 daerah miskin ekstrim, 11 kabupaten kota. Kita lepas kota dan kota provinsi, tertinggal 10. 5 daerah masuk dalam kelompok atau kategori miskin ekstrim, 50%. Oleh karena itu Pak Hendrik sebagai anggota DPRI dan Maluku juga beberapa yang lain bersama yang lain berlegislasi ketika membicarakan Undang-Undang Daerah Kepulauan atau juga mengkaji kembali Undang-Undang tentang formula DAU itu, kami titipkan. Sementara itu, Hendrik Lewerisa selaku perwakilan Badan Legislasi DPR RI mengatakan, rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini merupakan usul inisiatif dari DPD RI dan masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2022. Lewerisa berharap jika nantinya panitia khusus telah terbentuk dan segera dilengkapi komposisi oleh semua fraksi di DPR, maka panitia khusus dapat bekerja sebagaimana mestinya dan diharapkan nantinya bisa menyempurnakan RUU Daerah Kepulauan untuk kemudian ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Dari Badan Legislasi bahwa ketika kita berkunjung ke daerah-daerah kepulauan seperti daerah Provinsi Maluku ini, pasti dalam sesi tanya jawab akan banyak ada pertanyaan dari berbagai pihak yang menanyakan soal nasib rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kita tahu bersama bahwa rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini adalah rancangan Undang-Undang usul inisiatif dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan telah masuk dalam prolegnas prioritas juga tahun 2022. Kebetulan DPD juga mengusulkan ada 2, yaitu RUU Daerah Kepulauan dan RUU Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, kami berharap saja jika nanti pansus panitia khusus yang telah terbentuk ini segera dilengkapi komposisinya oleh semua fraksi yang ada di DPR sehingga pansus dapat bekerja sebagaimana mestinya dan diharapkan nanti DPR bisa menghasilkan pansus bisa menyempurnakan rancangan undang-undang daerah kepulauan untuk kemudian ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya. Nah, harapan yang kami tangkap dari aspirasi masyarakat di Provinsi Maluku, dan kami percaya ini juga merupakan aspirasi daerah-daerah Provinsi Kepulauan yang lain. Mereka sangat mengharapkan ada satu payung hukum yang mengatur karakteristik daerah mereka yang pulau-pulau itu dalam satu undang-undang. Nah, itu undang-undang daerah.